Imbas dari kebijakan penutupan jalan di Bundaran Waru, sejumlah tenaga kesehatan atau nakes terlambat masuk untuk menangani pasien COVID-19. Puluhan pengendara motor yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan kaget mendapati akses jalan menuju Surabaya di Bundaran Waru depan City Mall Surabaya ditutup Rabu 7 Juli 2021. Beberapa dari mereka ada yang mengaku enggan menempuh jalan alternatif yang tentunya memakan waktu lebih lama karena rute jalan yang melambung. Ada pula petugas rumah sakit yang nyaris meneteskan air mata karena tidak tahu harus kemana lagi mencari jalan alternatif lainnya karena tidak memahami rute akses jalan alternatif ke Surabaya. Seorang pria yang berprofesi perawat di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya, terpaksa mematikan motornya di dekat pembatasan barier lalu mendatangi petugas polisi. Pria itu berupaya melobi petugas agar diperkenankan melintas untuk mempersingkat waktu mengingat dirinya berprofesi sebagai perawat di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Ternyata, dugaan pria itu keliru. Keinginannya menembus pembatas akses jalan masih tidak dikabulkan. Penutupan jalan yang bersifat mendadak ini diakuinya merepotkan. Ia berharap ada pengecualian akses jalan terhadap para nakes yang hendak bertugas di tempat fasilitas layanan kesehatan. Dadakan kayak gini, jadi macet. Saya ini dinas siang, masuk jam 2. Masuk jam 2. Kalau kayak gini kan, saya juga di UGD, melayani pasien COVID juga ini. Oh, melayani pasien COVID. Iya, gimana kayak gini? Oh, berarti sampean ini masuk shift siang sebenarnya ya? Oh, shift siang. Ya, saya rasakan ini baru pertama kali ini atau kemarin juga sempat kena penyekatan, Mas? Penyekatan, tapi kan ditanya kalau yang kemarin kan. Kalau kemarin tunjukkan ID card kita bisa. Kalau kayak gini kan, nggak tahu lah. Mending sekalian buat pemerintah disuruh tutup aja lah. Ini Bapak mau kerja di mana, Pak? Di RS di Mursari. Sebagai tenaga kesehatan juga? Iya, mending di lockdown aja sekalian. Jadi kita nakesnya juga kerjanya nggak parah, nggak capek juga. Lihat orang-orang yang cengkal seperti itu. Ini mau nanganin pasien COVID juga Pak ya dia? Iya, saya UGD-nya Mas. UGD-nya ya? Gitu. Menurut Mas ini kebijakan seperti apa sih Mas? Menurut Mas ini? Yang nggak harusnya minimal itu nakes itu dibikin lewat. Pengecualian ya? Ada pengecualian. Nggak bikin ruwet kayak gini. Hal serupa juga dialami oleh Rusmiati, perawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit William Booth, Surabaya. Seraya turun mematikan motor di dekat pembatas barier warna oranye yang menutupi ruas jalan akses masuk Surabaya, wanita berkerudung itu kaget mendapati penutupan jalan yang terbilang mendadak tersebut. Wanita berdomisili Sudarjo itu mengaku tidak tahu kemana lagi mencari jalan alternatif menuju rumah sakit tempatnya berdinas. Padahal sebentar lagi sudah masuk waktu shift dinas siang hari. Oh, Sidoarjo. Oh. Berarti ini mau shift siang masuk untuk jaga ya? Iya. Di RS mana, Bu? Bisa diulang? Rumah sakit William Booth. Oke. Berapa tahun, Bu, sudah, Bu? Jadi perawat? 23 tahun. 23 tahun. Tinggal di Sidoarjo. Ini pasien COVID juga Bu? Iya. Terus dengan kondisi ditutup jalannya ini gimana Bu? Makanya saya bingung ini Pak gimana ya. Bu di tenaga medis juga? Penyaji makan saya. Punya gimana? Untuk pasien COVID juga ya? Untuk pasien COVID. Iya. Ini kalau Ibu nggak kerja pasiennya Ya, nggak makan makanya Bu? saya bingung ini. Saya juga kan tanggung jawab harus nyampe. Ini tadi sudah izin bos saya bisa nyampainya. Saya nyampe-nyampainya karena saya cari jalan alternatif. Sudah ngomong ke petugas Bu? Kalau Ibu? Sudah izin petugas tapi tidak diizinkan, disuruh cari jalan alternatif. Jadi macet parah nggak Bu? Di sininya? Ya sampai sininya saya yang bingung. Ya, Saya nggak bisa saya masuk. jalan kemana itu jalannya? Menurut Ibu kebijakan ini sudah tepat atau enggak sih Bu? Ya sebenarnya sih kalau untuk medis ya dispensasi aja gitu loh kan, saya juga ngurusi orang sakit. Gitu loh. Jadi saya kan juga punya tanggung jawab untuk ke sana toh. Mengingat begitu banyaknya pengendara yang berprofesi sebagai nakes terjebak akibat penutupan jalan tersebut, pihak kepolisian dan TNI terpaksa memberikan keringanan kepada pengendara para nakes. Pos pengendalian mobilitas. Berdasarkan evaluasi kami, ya ini hari kelima, situasi Kota Surabaya masih ramai. Jadi masih banyak yang tidak patuh, terutama mungkin yang non esensial, masih pada kegiatan masih dilaksanakan, sehingga salah satu indikatornya adalah arus lalu lintas di Kota Surabaya masih ramai. Sehingga pada saat PPKM Mikro ini, berdasarkan evaluasi tersebut, untuk ruas Jalan Ahmad Yani di Bundaran Waru Cito ini kita lakukan penutupan. Nah,
kemudian tetapi tentunya dengan pengecualian. Mungkin yang pertama yang termasuk sektor kritikal, ya. Kendaraan tenaga medis, ambulans, kemudian logistik, kemudian tenaga kesehatan juga nanti kita akan selektif, ya, bisa menunjukkan kartu identitasnya ataupun surat tugasnya dari rumah sakit atau tempat bekerjanya, maka akan kita perkenankan untuk masuk. Dan ini akan ditutup sampai kapan ya? Apakah tanggal 20? Ya, jadi tentunya ini selama PPKM darurat ini tentu akan ada evaluasi terlebih lanjut, baru nanti mungkin penentuan berikutnya. Tapi intinya ini dilakukan selama PPKM darurat. Ya, betul. Mulai tadi jam 10 untuk Bundaran Waru ini akan dilakukan selama 24 jam. Dan terkait penambahan wilayah physical distancing Di Surabaya di mana saja? Untuk ruas jalan di Surabaya, ya, yang sudah kita laksanakan ada di 3 ruas jalan: Jalan Pemuda, Jalan Tunjungan, Jalan Darmo. Nah, untuk jam operasionalnya akan kita mulai nanti jam 6 sore kita akan berlakukan 24 jam. Ya, tentunya ini adalah tujuannya adalah untuk betul-betul memperketat pembatasan mobilitas dari masyarakat. Jadi setelah jam untuk masyarakat agar betul-betul tidak keluar rumah selama PPKM darurat ini, karena tentunya ini untuk mengurangi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian juga ada tambahan ruas jalan, ya, yang kita akan berlakukan kawasan physical distancing dimulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi, yaitu Jalan Gubernur Suryo, Jalan Manyar, dan Jalan Kertajaya, ya. Kertajaya. Jemburan Daya ini. Jemburan Daya. Ya. Petugas membuka celah sedikit penutup barier pembatas jalan kepada para pengendara yang berprofesi sebagai nakes dan memperbolehkan mereka melintas asalkan menunjukkan kartu identitas bukti keabsahan sebagai profesi nakes. Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra mengatakan penutupan akses jalan tersebut merupakan instruksi langsung dari atasannya. Sekaligus melakukan penambahan jumlah personel dari Satuan Brigadir Mobil atau Brimob, Satlantas, dan Sabara. Dari Kota Surabaya, Luhur Pambudi melaporkan.